Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Selasa 29 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, di saat tidak fokus kepada Yesus. Petrus cepat bertindak walau tidak dipikirkan lebih dahulu secara matang. Di langkah-langkah awal, Petrus berhasil berjalan di atas air, tetapi kemudian berteriak ketakutan saat angin mulai bertiup dan Petrus kehilangan fokus. Ia tidak lagi melihat ke arah Yesus, tetapi melihat ke arah badai. Seringkali Petrus disalahkan karena kurang fokus atau kurang beriman kepada Yesus. Memang mempersalahkan Petrus ternyata lebih mudah, walau belum tentu kita lebih baik darinya apabila kita sendiri yang mengalaminya. Betul Petrus kurang beriman, tetapi bagaimana dengan murid yang lain yang tetap tinggal di dalam perahu dan sedang mengalami ketakutan karena badai? Kelebihan Petrus ialah cepat bertindak. Percaya tidak berarti tinggal di dalam perahu dan mengalami zona nyaman, tetapi bertindak pada kesempatan pertama walaupun riskan dan berisiko. Percaya berarti berani menempuh badai untuk datang kepada Yesus. Hanya sayangnya, ia tidak sungguh-sungguh menyerahkan harapannya kepada Yesus ketika datang kepadanya. Akibatnya, ia hampir tenggelam. Pengalaman Petrus datang kepada Yesus ketika dalam keadaan yang sulit juga banyak dilakukan orang percaya. Biasanya pada situasi yang sulit, kita baru mengingat Yesus, lalu datang padanya serta memohon pertolongan. Memang patut diakui bahwa sering kita datang kepada Yesus bukan fokus pada kuasanya, melainkan masih pada pergumulan yang sedang dihadapi. Akibatnya, kita tidak dapat melihat kemuliaannya yang membebaskan, malah sebaliknya makin tenggelam dengan beban yang terus bertambah. Sebenarnya Yesus ingin kalau kita dalam situasi yang sulit datang kepadanya dengan sungguh-sungguh, jangan dengan setengah hati. Percayalah semuanya pasti akan teratasi. Jangan seperti Petrus yang datang kepada Yesus namun tidak fokus pada kuasanya, akhirnya ia hampir tenggelam. Doa pagi ini,
Tolonglah kami Bapa, agar kami tetap fokus kepada Yesus di dalam badai kehidupan ini. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.